Sejarah adalah jendela bagi bangsa untuk mengenali jati dirinya. Di antara lembar-lembar sejarah Nusantara, berdirilah sebuah kerajaan besar yang menjadi pusat spiritual, politik, dan kebudayaan di tanah Jawa, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini bukan sekadar nama dalam catatan masa lalu, melainkan simbol kejayaan dan kebijaksanaan leluhur bangsa Indonesia. Kerajaan Mataram kuno berkembang sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, berpusat di Jawa Tengah, sebelum akhirnya berpindah ke Jawa Timur. Daerah Jawa Tengah yang subur, diapit pegunungan dan dialiri sungai besar seperti Progo dan Opak, menjadi tempat lahirnya peradaban yang luar biasa. Wilayah itu tak hanya strategis untuk pertanian, tapi juga bagi pertumbuhan spiritual dan kebudayaan. Mataram kuno dikenal sebagai kerajaan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan. Pada masa awal, kerajaan ini bercorak Hindu Siwa. Namun dalam perkembangannya pengaruh Buddha Mahayana juga tumbuh pesat. Perpaduan dua kepercayaan besar ini melahirkan harmoni yang unik, tercermin dalam berbagai peninggalan arsitektur suci, yang hingga kini menjadi saksi bisu kebesaran masa lampau. Raja pertama yang dikenal dalam sejarah Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ia dikenal sebagai raja yang gagah berani, arif dan sangat taat terhadap ajaran Siwa. Di bawah pemerintahannya, wilayah kerajaan diperluas, rakyat hidup tentram, dan sistem pemerintahan dijalankan dengan teratur. Rakai Mataram menanamkan nilai religius yang kuat, sehingga Mataram tumbuh menjadi pusat kebudayaan sekaligus pusat spiritual di Nusantara. Namun seiring waktu, Mataram kuno juga dipengaruhi oleh dinasti lain, yaitu dinasti Shailendra. Berbeda dengan Sanjaya yang beraliran Hindu, Shailendra menganut ajaran Buddha Mahayana. Meskipun berbeda keyakinan, kedua dinasti ini tidak saling menghancurkan, melainkan hidup berdampingan dalam semangat toleransi. Dari masa inilah lahir mahakarya yang hingga kini menjadi kebanggaan bangsa, Candi Borobudur, monumen agung yang menjadi simbol kebijaksanaan dan kedamaian. Sementara itu, dinasti Sanjaya meninggalkan karya luar biasa lain, Candi Prambanan, persembahan bagi Dewa Siwa yang menggambarkan kemegahan arsitektur Hindu di Nusantara. Kedua candi ini, Borobudur dan Prambanan, menjadi saksi nyata bagaimana perbedaan keyakinan justru melahirkan peradaban yang agung. Mataram kuno pun dikenal sebagai kerajaan yang memuliakan ilmu, seni, dan spiritualitas. Kehidupan sosial masyarakat Mataram sangat teratur. Raja menempati posisi tertinggi sebagai pemimpin pemerintahan, sekaligus tokoh suci yang dihormati. Di bawahnya terdapat para pejabat, pendeta, dan rakyat jelata yang sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Tanah subur di dataran Kedu dan sekitarnya menjadikan hasil bumi melimpah, sementara perdagangan berkembang melalui jalur darat dan sungai. Selain ekonomi, bidang sastra dan kesenian juga mengalami kemajuan pesat. Banyak karya sastra berbahasa Sanskerta dan Jawa kuno yang lahir di masa ini, seperti prasasti-prasasti yang mencatat kebesaran raja dan kehidupan rakyat. Seni pahat, ukiran, dan arsitektur berkembang pesat, mencerminkan kecerdasan serta kehalusan budi masyarakat Mataram. Namun kejayaan tidak berlangsung selamanya. Sekitar abad ke-10 Masehi, terjadi bencana besar yang diyakini berupa letusan. Pusat kerajaan di Jawa Tengah porak-poranda, memaksa raja memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Perpindahan ini menandai lahirnya babak baru dalam sejarah Mataram, yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Medang di bawah Rakai Wawa, dan penerusnya, Empu Sindok. Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Tamang, di sekitar aliran Sungai Brantas. Langkah ini bukan sekadar strategi politik, tetapi juga simbol kebangkitan kembali semangat Mataram setelah bencana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan kembali makmur. Empu Sindok juga dikenal bijaksana dan memperhatikan pendidikan serta kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, pengaruh Mataram meluas ke berbagai wilayah di Nusantara, meninggalkan warisan nilai-nilai luhur seperti keselarasan, ketuhanan, dan keadilan sosial. Mataram menjadi fondasi bagi munculnya kerajaan-kerajaan besar berikutnya di Jawa Timur seperti Kahuripan, Kediri, hingga Majapahit. Keagungan Mataram kuno bukan hanya diukur dari istana megah atau kekuatan militernya, melainkan dari jiwa kebudayaan yang ditanamkan pada rakyatnya. Nilai gotong royong, ketaatan pada Tuhan, serta cinta tanah air sudah hidup dalam denyut kehidupan mereka sejak berabad-abad lalu. Kini, candi-candi, prasasti, dan reruntuhan yang tersebar di tanah Jawa bukan sekadar batu tanpa makna. Mereka adalah saksi bisu kebesaran sebuah bangsa yang pernah berdiri tegak di atas landasan spiritualitas dan kebijaksanaan. Dari Borobudur yang menjulang hingga Prambanan yang anggun,
kita diingatkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk membangun peradaban.